Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Azhari dari kelas E mata kuliah rancangan percobaan dengan dosen pengampu Bapak Ihsan dan Bapak Sudrajat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai rancangan bujur sangkar gerai kolatin. Di sini ada suatu kasus di mana suatu percobaan telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh pencampuran bensin terhadap penggunaan bahan bakar yang diukur melalui jarak tempuh dengan kilometer per liter. Kemudian pengelompokan didasarkan atas 3 faktor, yaitu ada merek mobil dengan hari percobaan dan serta pengemudi. Di sini pengemudinya itu menggunakan huruf Yunani. Nah, di huruf Yunani inilah yang membedakan antara RBGL dengan RBL yang dijelaskan oleh rekan saya. Nah, kemudian di sini juga menggunakan 5 perlakuan. Perlakuan A itu kontrol bensin tanpa pencampuran, kemudian perlakuan B itu kontrol dengan bahan X, dan kemudian C kontrol dengan bahan Y, D kontrol dengan bahan U, E. Nah, di sini sebagai kolomnya itu ada merek mobilnya, dan sebagai barisnya itu ada hari atau waktunya dari hari pertama sampai dengan kelima. Di sini untuk mereknya sendiri ada merek P, M, N, S, dan juga T. Nah, untuk waktu atau harinya itu dari hari pertama sampai dengan hari kelima. Nah, cara membacanya itu misalkan mobil P pada hari pertama dengan perlakuan A dan alfa itu 10 km per liter. Nah, untuk mobil M sendiri itu pada hari pertama dengan perlakuan B dan beta itu 15 km per liter. Kita pertama-tama susun terlebih dahulu data dari tabel menjadi vertikal. Tujuannya untuk memudahkan kita dalam penghitungan di SPSS nanti. Nah, misalnya dari mobil dari merek P sampai T itu disusun secara vertikal ke bawah dengan disesuaikan dengan kolom hari atau waktunya itu, dan perlakuannya disesuaikan, datanya juga disesuaikan, karena jika terjadi kekeliruan itu akan merubah atau hasil akhirnya itu tidak akan sesuai. Nah, jika sudah sesuai, masuk ke SPSS. Pada tampilan SPSS terdapat 2, yaitu ada data view dan variable view. Yang pertama kita masuk ke variable view. Nah, di sini kita masukkan ada 4, yaitu data, perlakuan, kolom, dan baris. Kolom tadi itu merupakan merek mobilnya, kemudian untuk baris sendiri itu waktu atau harinya. Nah, kemudian untuk desimalnya sendiri kita jadikan 0. Kemudian di labelnya sama, masih data, perlakuan, kolom, dan juga baris. Nah, di data itu nanti kita bisa langsung masukkan angka-angkanya. Kemudian di perlakuan itu di sini saya menggunakan simbol di mana 1 itu untuk perlakuan A, 2 untuk perlakuan B, 3 untuk perlakuan C, 4 untuk perlakuan D, dan 5 untuk perlakuan E. Kemudian untuk kolom atau merek mobilnya itu di sini saya menggunakan simbol 1 itu untuk mobil P, 2 untuk mobil M, dan seterusnya. Kemudian untuk barisnya atau harinya itu di sini saya menggunakan simbol 1 itu untuk hari ke-1, 2 untuk hari ke-2, dan 3 untuk hari ke-3, kemudian 4 untuk hari ke-4, dan 5 untuk hari ke-5. Nah, kita masuk ke data view. Di bagian data view ini sudah sesuai dengan simbol-simbol tadi, di mana data-datanya itu urutan secara vertikal. Dari data pertama itu dari 10, 12, 14, 9, dan 13 itu merupakan dari perlakuan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian mobilnya itu mobilnya mobil P. Jadi di sini diberi simbol 1. Kemudian baris atau harinya itu hari ke-1 sampai ke-5. Nah, jika untuk lebih meningkatkan kepercayaan kita apakah sudah benar, kita bisa lihat di view, kemudian view labels. Nah, bisa dilihat itu data, kemudian perlakuan, kolom, dan barisnya itu sudah sesuai dengan yang tercantum di tabel. Nah, jika sudah sesuai, kita masuk ke analyze, kemudian pilih general linear model, kemudian univariate, dan kita masukkan di sini datanya itu di dependent variable. Kemudian untuk kolomnya dan perlakuan itu dimasukkan ke faktornya dan baris juga. Kemudian masuk ke model, kita masuk ke custom, dan ketiga faktor tadi itu dimasukkan ke model.
Nah, jika sudah, kita centangnya hilangkan, kemudian di continue. Nah, kemudian kita masuk ke post hoc untuk uji lanjut. Di sini kita masukkan saja semuanya dari perlakuan, kolom dan juga baris itu dimasukkan. Kemudian kita pilih uji lanjutnya. Di sini saya memakai Duncan atau DMRT. Kemudian dilanjut diokekan dan ini hasilnya. Bisa dilihat hasil dari analisis tadi. Kemudian ini dilihat di perlakuan, kemudian kolom dan juga barisnya. Kemudian di bawah itu hasil dari uji lanjut yang perlakuan. Untuk lebih jelasnya berikut saya tampilkan data hasil dari analisis tadi. Kita lihat di bagian signifikasi perlakuan, kolom dan juga baris. Di perlakuan signifikasinya itu 0,014. Itu signifikasinya kurang dari 0,05. Artinya terdapat minimal satu perlakuan yang berbeda nyata atau memiliki pengaruh yang berbeda. Oleh karena itu perlu dilakukan uji lanjut untuk mengetahui perlakuan mana yang lebih baik. Kemudian pada kolom dan baris signifikasinya itu lebih dari 0,05. Artinya semua merek mobil dan semua hari itu tidak menimbulkan atau tidak memiliki pengaruh yang berbeda nyata atau sama saja. Nah, kemudian di sini saya tampilkan hasil uji lanjut dari perlakuan. Uji lanjut di sini saya menggunakan Duncan. Nah, di sebelah kiri bisa dilihat itu hasil uji lanjut dari SPSS dan di sebelah kanan itu hasil yang sudah diberi simbol. Nah, bisa dilihat di sebelah kiri itu ada subset 1 dan 2. Nah, subset 1 itu nanti untuk simbol A dan 2 itu untuk simbol B. Maka perlakuan yang A itu dengan rata-rata nilainya 8,40 itu diberi simbol A karena terdapat di subset 1. Sedangkan untuk perlakuan D itu diberi lambang atau simbol AB karena terdapat di subset 1 dan juga 2. Jadi ada di dua-duanya. Nah, sedangkan untuk perlakuan lainnya E, C, B itu diberi simbol B karena terdapat di subset 2. Nah, jadi dapat disimpulkan untuk perlakuan A itu tidak berbeda nyata dengan perlakuan D karena masih dalam satu kolom tadi. Kemudian sedangkan dengan perlakuan lainnya atau perlakuan B, C, dan juga E itu perlakuan A memiliki pengaruh yang berbeda nyata. Nah, sedangkan untuk perlakuan yang paling baik yaitu terdapat di perlakuan B, yaitu kontrol dengan penambahan bahan X, menghasilkan bensin yang dapat digunakan sekitar 12,6 km per liter, dan yang paling rendah itu perlakuan A yang tanpa penambahan bahan. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.